Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang flowchart atau lanjutan dari materi yang sebelumnya yaitu Sudokut. Jadi, flowchart ini mungkin ada yang sudah tahu sebelumnya. Jadi, menurut dictionary atau menurut kamus, artinya adalah atau pengertian dari flowchart adalah sebuah representasi skematis dari urutan operasi seperti dalam proses manufaktur atau program komputer. Ya, terus dari sisi teknikal, ini adalah representasi grafis dari urutan operasi dalam suatu sistem informasi atau program. Ya, kita sebut juga flowchart ini sebagai diagram alur atau diagram alir sistem informasi, biasanya menunjukkan bagaimana data mengalir dari dokumen sumber melalui komputer sampai distribusi akhir kepada pengguna. Jadi flowchart program biasanya menunjukkan adanya urutan instruksi dalam suatu program atau yang biasa disebut subrutin. Jadi simbol-simbol yang digunakan dalam flowchart juga berbeda ya. Berbeda dari setiap jenis flowchart yang akan dibikin atau dibuat. Jadi flowchart ini dia menunjukkan logika algoritma dan menekankan langkah-langkah yang ada secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya di sini adalah adanya aliran kontrol dari satu tindakan ke depan. Seperti yang tadi sudah dikemukakan di depan, flowchart ini mempunyai simbol ya, simbol-simbolnya antaranya seperti ini ya. Ada yang kita lihat di sini adalah simbol oval. Oval ini digunakan untuk memulai, start dan finish ya. Jadi untuk beginning or end di program. Terus ada yang paralelogram ya, atau kita sebut saja di sini sebagai jajar genjang. Ini adalah untuk inputan ya. Setelah itu ada rectangle atau persegi panjang. Biasanya ini digunakan untuk prosesnya di sini misalnya ada penambahan, ada pengurangan, ada pembagian ya. Disinilah atau menggunakan simbol rectangle atau persegi panjang. Terus ada yang diamond di sini. Diamond ini atau kita sebut sebagai belah ketupat ya. Ini menunjukkan atau digunakan untuk biasanya percabangan ya. Jadi kalau ada percabangan dia akan menggunakan diamond ya. Jadi percabangan apabila ada if, then, else itu menggunakan diamond. Terus ada hybrid. Hybrid ini juga bisa digunakan untuk output ya. Bisa digunakan untuk output. Terus ada flow line. Flow line ini adalah yang terpenting dari flowchart. Jadi semua simbol-simbol ini akan dihubungkan dengan garis ya. Jangan lupa untuk flow line kita harus menunjukkan kemana arahnya. Ya, jangan hanya berupa garis lurus saja, tapi juga harus ada arahnya. Oke, itu beberapa simbol dari flowchart ya. Ada simbol-simbol yang lain yang digunakan tergantung penggunaannya tadi ya. Oke, kita tonton dulu video berikut. In this video, we're talking all about flowcharts. We'll explore what a flowchart is, why we use them, flowchart symbols and best practices, and the different kinds of flowcharts that are used for various purposes. If you want to learn how to make a flowchart in SmartDraw, that's a separate video. Be sure to check that one out. So, a flowchart is a visual representation of the sequence of steps and decisions needed to perform a process. Each step in the sequence is noted with a diagram shape. Steps are linked by connecting lines and directional arrows. This allows anyone to view the flowchart and logically follow the process from beginning to end. A flowchart is a powerful business tool. With proper design and construction, it communicates the steps in a process very effectively and efficiently. You'll notice that a flowchart has different shapes or symbols. In this case, there are two symbols. Those with rounded ends represent the start and end points of the process.
and rectangles are used to show the interim steps. There are dozens of symbols that can be used in a flowchart. If you're new to flowcharting, it's important to know what they represent before using them. The type of diagram dictates the flowchart symbols that are used. For example, a data flow diagram may contain an input-output symbol or an I/O symbol, but you wouldn't expect to see it in most process flow diagrams. Here is a more comprehensive library of flowchart symbols. Many of the flowchart symbols shown here are for use in very specific applications, such as a data flow diagram used for computer programming. Unless you have specialized knowledge and your diagram is being developed for a peer group with similar knowledge, it's best to stick with basic flowchart symbols. If more than the most basic flowchart symbols appear in your diagram, it is good practice to include a legend or symbol key. Most flowcharts can be built using only the start, end, and action or process symbols, as well as basic connecting lines and split paths to denote decision points. Sticking with these primary flowchart symbols is the best way to ensure that your diagram will be easy to understand. If you do need to get a little more complicated, it's important to be familiar with the variety of flowchart types. Some commonly used ones include swim lane flowcharts, which diagram a process from start to finish, but also divide these steps into categories, represented as rows or columns, to help distinguish which departments or employees are responsible for each set of actions. Data flow diagrams illustrate how data is processed by a system in terms of inputs and outputs. Its focus is on the flow of information, where data comes from, where it goes, and how it gets stored. Influence diagrams are compact graphical representations of a decision situation, often used with or in place of a decision tree, to help teams analyze choices and decide on the next step. Workflow diagrams. Oke, jadi itu tadi ya untuk penjelasan sedikit tentang flowchart ya. Jadi tergantung apa yang akan dibuat tadi, tapi penjelasannya lebih ke data flow diagram ya. Nanti kalau kalian akan mendapatkan di SI ada data flow diagramnya. Untuk Alpro kita mungkin hanya menggunakan simbol yang tadi dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, ada satu contoh di sini, satu contoh untuk flowchart. Misalnya di sini yang kita inginkan adalah menghitung ya. Soalnya di sini adalah apabila seorang mahasiswa mempunyai nilainya di atas 50, maka dia lulus ya, dia lulus. Tapi kalau dia nilainya di bawah 50 ya, di bawah 50 ini dia akan dia akan fail atau tidak lulus. Nah, di mana mahasiswa tersebut harus punya 4 nilai. 4 nilainya adalah M1, M2, M3, M4. Nah, cara menghitungnya adalah M1 sampai M4 ditambahkan lalu dibagi dengan 4 ya. Jadi kalau tadi grade-nya itu lebih kecil dari 50, maka dia akan tidak lulus. Lalu kalau dia di atas 50, maka dia akan lulus ya. Jadi flowchart-nya seperti ini. Kita akan mulai dengan start dulu ya. Setelah itu ada inputan kita akan menggunakan jajar genjang ya. Ada M1, M2, M3, M4. Setelah itu ada proses yang terjadi. Nah, proses yang terjadi di sini kita gunakan simbol yang persegi panjang ya untuk proses, di mana proses di sini dituliskan seperti ini ya. Jadi grade sama dengan M1 tambah M2 tambah M3 tambah M4 dibagi dengan 4. Setelah itu, karena di sini dia ada percabangan ya, ada if dan else. Jadi di sini apabila ya, kita akan menggunakan diamond atau belah ketupat. Jadi apabila grade-nya lebih kecil dari 50, kalau ke kanan, kalau iya ya, maksudnya grade-nya itu ternyata lebih kecil dari 50, iya. Kalau tidak seperti apa? Nah, kalau iya ternyata dia akan print fail ya di sini, atau dia akan menampilkan bahwa dia fail ya.
jangan lupa untuk di sini adalah output menggunakan hybrid ya, hybrid seperti ini simbolnya. Nah, ini apabila tidak berarti dia di atas 50 maka dia akan di print pass atau lulus ya. Jangan lupa itu disambungkan dengan flow line, jangan lupa arahnya, dan yang terakhir adalah stop menggunakan oval juga sama seperti start ya. Itu contohnya untuk flowchart. Lalu banyak contoh yang lain di sini. Ini misalnya algoritma untuk menggambar flowchart, mengkonversi panjang satu kaki untuk sentimeter. Jadi kita bikin dulu sudut code-nya kurang lebih seperti ini ya. Ini kita sebut dia algoritma. Jadi masukkan panjang kaki. Setelah itu hitung panjang dalam sentimeter, kita kalikan dengan 30 karena dianggap satu length feet ya di sini atau satu panjang kaki itu adalah 30 cm dan dicetak dalam sentimeter. Nah, di sini untuk flowchart-nya karena dia tidak ada percabangan maka dia akan lurus-lurus saja ya. Tadi step 1 input ya, kan input length feet-nya. Setelah itu dikonversi ya, konversi di sini kita prosesnya kita kali dengan 30. Setelah itu outputnya adalah LCM dan stop. Ya, untuk yang lain di sini banyak contoh-contoh yang bisa kalian pelajari yang ada di dalam slide. Nah, kita lihat lagi di contoh yang lain. Ini ada decision structure atau tadi yang seperti ada if dan else tadi percabangan. Jadi ada ekspresi ya, ekspresi kondisi A lebih besar B adalah ekspresi logika ya, menggambarkan suatu kondisi yang ingin kita uji. Nah, jadi kalau misalnya kayak tadi dia ada percabangan seperti ini ya. Nah, jadi kalau is A lebih besar B, kalau no apa yang di print, kalau yes apa yang di print. Oke, ini yang decision structure, if then else structure. Nah, jadi ada if, condition, terus ada else. Ini kita bisa buat seperti ini sama tadi ya. Terus ada operator ya, jadi ada yang lebih besar, lebih kecil, sama dengan ya. Ini kalau yang seperti ini berarti dia lebih besar sama dengan. Kalian pasti tahu ini yang not equal to atau tidak sama dengan. Ya, ini ada contoh yang lain mirip dengan yang tadi ya. Mirip dengan yang tadi, kita lihat untuk flowchart-nya seperti ini ya. Jadi dia akan diinputkan dulu, terlalu dibandingkan apa yang menjadi perbandingannya. Setelah itu baru di prosesnya apa ya, setelah itu apa yang di print. Nah, ada lagi contoh yang lain kita sebut dia sebagai nested if. Nested if di sini ini adalah if bersarang atau if then else ya. Nanti untuk contohnya kita lihat di sini pernah kemarin kita bahas di algoritma, kita bandingkan mana yang nilai terbesar ya. Jadi nilai terbesar di sini kita bandingkan dulu, misalnya ada 3 bilangan yang dimasukkan N1, N2, N3. Setelah itu kalau N1 lebih besar N2 maka apa yang dikerjakan di sini dia bandingkan lagi, kalau N1 lebih besar N3 maka max-nya adalah N1. Nah, kalau tidak berarti max-nya adalah N3. Ya, ini ada penjelasannya di sampingnya. N1 lebih besar N2, N1 lebih besar N3. Nah, setelah ada ini ya, ada yang kita buat pseudocode-nya seperti ini, kita akan menggambarkan flowchart-nya ya. Nanti untuk penggambaran flowchart kita akan coba di kelas. Oke, di sini ada latihan-latihan yang bisa kalian kerjakan. Besok kita akan bahas di kelas. Oke, itu saja mungkin untuk penjelasan dari flowchart. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam.